Malam ini boleh kita sebut haflatul maulud, boleh kita katakan haflatul maulid. Boleh dua ya, maulud atau maulid. Kalau kita katakan haflatul maulud, berarti kita sedang menghormati, memperingati bayi yang dilahirkan, yaitu bayi Nabi Muhammad SAW. Orang Cirebon biasa mengatakan muludan. Boleh juga dikatakan haflatul maulid. Artinya yang kita peringati, yang kita rayakan ini hari, waktunya, zamannya. Hari di mana di hari itu Rasulullah SAW dilahirkan. Boleh maulud, boleh maulid. Yang pertama kali mengadakan haflatul maulid ini dalam sejarah Islam adalah Khalifah Fatimiyah Al-Mu'izz lidinillah, ketika baru datang dari Tunis, putra Abdullah Al-Mahdi dari dinasti Mahdawiyah yang ada di Tunis, masuk Mesir, mengalahkan dinasti Ibn Talun tahun 361 Hijriah. Maka Al-Mu'izz lidinillah pertama perintah membangun Masjid Jami' Al-Azhar. Kemudian kota dinamakan Al-Qahirah, yang menang, artinya yang menang, kota Al-Qahirah. Kemudian mengadakan haflatul maulid besar-besaran. Itu tahun 363 Hijriah. Jadi yang pertama kali mengadakan maulid adalah Khilafah Fatimiyah di Mesir. Kemudian nanti dari ahli sunnah, yaitu Syamsud Daulah, atas perintah Nizamul Mulk di Irak, mengadakan maulid Rasul, haflatul maulid Rasul, sekitar tahun 500-an, ketika sedang berkecamuk perang salib, dengan mengadakan perayaan maulid Nabi besar-besaran, yang niatnya untuk mempersatukan barisan umat Islam. Jadi yang pertama kali mengadakan maulid bukan Syamsud Daulah Nizamul Mulk, bukan. Itu yang dari ahli sunnah. Yang pertama kali mengadakan maulid adalah Khilafah Fatimiyah tahun 363 Hijriah. Ada sebagian saudara kita, tapi di Jakarta nggak ada, barangkali Pak Marlo ya, yang menganggap haflah maulid ini bid'ah. Di Jakarta ada nggak yang bilang gini ya? Ada nggak di Jakarta ini? Enggak ada. Bid'ah, dolalah, waktu bilang dolalah finnar, yang mengadakan maulid Nabi sesat, masuk neraka. Dia ngajinya belum tamat itu. Paling-paling keluar pesantren kilat, jenggotnya saja yang panjang. Memuji-muji Nabi Muhammad itu terjadi sejak zaman Rasul, sejak zaman Nabi masih hidup. Para sahabat berlomba-lomba memuji Nabi Muhammad. Bahkan bibinya sendiri, Sofia binti Abdul Muttalib, bahkan Hasan bin Thabit, banyak sekali yang muji-muji Nabi Muhammad. Sayyidina Ali dikumpulkan di satu kitab 4 jilid, dikumpulkan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani dengan judul Al-Madaih An-Nabawiyah. Tapi yang terkenal puji-pujian yang digubah oleh Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Dia ini mencaci maki Nabi Muhammad keterlaluan. Kakaknya sudah masuk Islam, namanya Bujair. Dia mengatakan, Bujair, kamu itu kumpul-kumpul dengan Muhammad, dengan teman-teman Muhammad, minum arak, mabok. Kalau sudah mabok, Muhammad mengeluarkan kata-kata kalam atau kata-kata, rangkaian kata, ngigau. Maksudnya wahyu, maksudnya Quran, maksudnya sih. Ngigau itu, mabok itu. Ala abligha anni Bujairan risalatan fahallaka mimma qulta waihaka hallaka saqaka bihal ma'munu ka'san rawiyatan fanhalakal ma'munu anka wa'allaka. Kamu setiap malam diminumi, dikasih minum oleh Ma'mun, Muhammad Ma'mun itu arak, khomer, maka sehingga khomer nanti membuat dia mabok,
mengeluarkan kata-kata yang tidak jelas, yaitu yang dianggapnya wahyu, padahal itu hasil mabok itu. Pokoknya Ka'ab bin Zuhair ini mencaci maki Nabi Muhammad, dan syairnya ini dihafal oleh masyarakat, anak-anak kecil, masyarakat di pasar-pasar, hafal itu, dihafal. Akhirnya para sahabat menghadap Nabi Muhammad, ya Rasulullah, izinkan saya akan mencari saudara Ka'ab bin Zuhair. Kalau saya menemukan, izinkan saya akan menyembelihnya dan saya habisin, saya bunuh. Biasanya Rasulullah jangan begitu biasanya. Kali ini tidak. Kali ini bilang Rasulullah jawabnya silahkan. Jadi sahabat dapat izin, ya Rasulullah, mencari Ka'ab bin Zuhair, dan kalau sudah bisa menangkapnya dihabisin. Kali ini mengizinkan, kali ini. Ya sudah silakan. Sekarang pukono lah. Dicari. Sebelum jumpa, Ka'ab bin Zuhair mendengar bahwa dia lagi DPO. Apa DPO itu? Daftar pencarian orang. Ketakutan. Datang ke Madinah pas waktu subuh datangnya. Nabi baru saja selesai sholat subuh. Ka'ab bin Zuhair mukanya ditutupin dengan syal yang merah itu. Ya, syal Saudi itu yang warnanya merah. Kalau hijau ahli bait, kalau hijau ini. Itu merah itu. Mengajak beberapa teman yang dulu kenal, Abu Bakar kenal, Umar kenal, agar menemani menghadap Nabi Muhammad. Nggak ada yang mau. Kamu sendiri aja, saya takut menemani kamu. Akhirnya dia maju ke depan sambil mengatakan, Muhammad, saya dengar kamu dicaci maki oleh Ka'ab bin Zuhair. Ya, saya dengar sahabat-sahabatmu lagi mencarinya, dan kalau bisa menangkapnya akan membunuhnya. Ya, kalau dia datang ke sini minta maaf, kau maafkan nggak? Saya maafkan. Kalau dia masuk Islam, kamu percaya nggak dengan Islamnya? Saya percaya. Akhirnya dia tutup mukanya dengan mengatakan, Ana Ka'ab bin Zuhair, if'al ma syi'ta bi. Sayalah orangnya Ka'ab. Yang mencaci maki kamu itu saya. Saya inilah orangnya. Silakan apa yang kamu lakukan, silakan. Mau kamu bunuh, mau kamu ludahin, silakan. Nabi tersenyum, memaafkan. Dia langsung membaca kalimat syahadatain, masuk Setelah masuk Islam, keluar syairnya. Refleks itu, karena dia penyair betul. Banat su'adu faqalbil yawma matbulu mutayyamun ithraha lam yufda makbulu tas'al musyatu janabaiha waqiluhum innaka yabna abi salma la maqtulu nubitu anna rasulallahi awadani wal afu inda rasulillahi ma'mulu mahlan hadaka alladhi a'taka nafilatal qur'ani fihi mawa'idu wa tafsilu حتى وضعت يميني لا أنازعه في كف ذي ناقمات قيله القيل لذاك أهياب عندي إذ أكلمه وقيل إنك منسوب ومسلول إن الرسول لا سيف يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول في عصبة من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زالوا فما زال أنكش ولا كشف عند اللقاء ولا من معازيل شم العرانين أبطال لابوسهم من نفس داود في الهيجا سرابيل. Kalau saya baca semua sampai jam 3 nanti. Saya datang kemari memohon maaf atas segala kesalahan saya. Saya yakin engkau akan maafkan. Sehingga saya temukan lututku dengan lututnya Nabi Muhammad. Saya letakkan dua tanganku di atas lututnya dengan ketakutan. Lazaka ya bu indi. Itu posisi yang sangat, saya merasa takut di situ. Tapi dia memaafkan. Sungguh engkau Rasulullah, engkau adalah Rasulullah bagaikan pedang yang tajam made in India yang bisa memisahkan antara hak dan batil, antara yang baik dan yang tidak baik. Engkau datang dari suku Quraisy, dari kota Mekah, diikuti oleh para sahabat yang gagah berani tapi berhati mulia. Walhasil Nabi Muhammad dipuji-puji setinggi langit.
Nabi tidak mengatakan, tidak melarang, jangan muji-muji saya, bid'ah. Enggak tuh, enggak tuh. Jangan muji-muji saya, bid'ah, musyrik. Enggak tuh. Malah Nabi memberi hadiah selimut yang lurik-lurik. Kalau selimut yang polos, bahasa Arabnya batoniyah, muttaqi'ina ala furushim batoinuha min istabrok. Itu selimut polos. Kalau selimut Nabi yang dikasihin kepada Ka'ab ini lurik-lurik. Bahasa Arabnya burdah. Apa? Apa? Jawab? Burdah. Selimut yang lurik-lurik, made in China. Lah harganya 150 apa ya di pasar Senen lah. Spray kita biasa pakai spray dulu. Ini kenang-kenangan dari saya. Terima kasih atas pujian. Tuh, artinya apa? Nabi Muhammad ridho. Nabi Muhammad senang dipuji walaupun tidak merentah. Kalau orang sekarang kan merentah. Wartawan suruh muji-muji gitu kan ya. Nabi enggak merentah. Merentah tidak, tapi setelah dipuji menerima dengan senang. Kalau tidak percaya, ente enggak percaya, ayo kita pergi ke Istanbul, Turki. Masih ada terawat dengan baik burdahnya Rasulullah di Museum Topkapi Istanbul sebagai zikro, kenang-kenangan yang khalidah, insya Allah sampai hari kiamat akan ada. Selimutnya Nabi Muhammad yang diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair masih terawat di Museum Topkapi Istanbul, Turki. Percaya tidak? Kalau nggak percaya, ayo ke Turki dengan saya, tiketnya beli sendiri. Dikira saya tiketin apa? Itu bukti fakta sejarah. Dari situ, setiap ada qasidah yang isinya memuji-muji Rasulullah dinamakan qasidatul burda. Burda banyak, sudah saya katakan tadi 4 jilid. Itu burda semua namanya itu. Disebut semuanya burda, 4 jilid itu. Tapi yang terkenal di Indonesia, burda karangan Syekh Muhammad Sa'ad Al-Busiri dari Iskandaria. Murid daripada Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi murid daripada Syekh Abdul Hasan Asyadili. Asyadili murid dari Syekh Abdul Salam bin Mashish. Abdul Salam bin Mashish murid dari Syekh Shu'aib Abu Madan Al-Ghawth. Kemudian di Wahran, Aljazair. Kalau bin Mashish di Tetuan, Maroko. Asyadili di Kenatra, Mesir. Abdul Abbas Al-Mursi di Iskandaria. Begitu pula Muhammad Al-Busiri di Iskandaria. Beliau sakit stroke 1 bulan. Mimpi jumpa Nabi Muhammad. Seperti sama sering kan ya? Sering ya? Seperti ente sering kan mimpi jumpa Nabi Muhammad? Jawab, sering kan? Sering kan? Enggak pernah. Kalau mimpi jumpa gendruwo, tuyul merkayang aja demit. Dalam mimpi itu dia mengatakan, ya Rasulullah, saya sakit. Saya punya niat akan mengubah qasidah, memuji-muji engkau. Izinkan. Ya silakan, silakan. 1 minggu beres. Sekarang 1 minggu. Mimpi lagi. Sudah selesai Rasulullah. Sudah tamat. Coba saya ingin tahu dengar. Dibaca. Setelah saya membaca, fatabas sama Rasulullah. Rasul tersenyum. Wa masaha jasadahu, musab-musab badannya. Fata'afa, sembuh. Bisa jalan besoknya itu. Karena mimpi jumpa Rasulullah dan dikosok-kosok. Wah, sampean kalau mimpi jumpa Rasulullah dikosok-kosok ganteng banget dari besoknya itu. Tapi kelihatan nggak ada yang ganteng, ini berarti kan nggak ada yang jumpa Rasulullah. Termasuk saya belum pernah juga. Burda yang dikarang oleh Abu Al-Busiri, Muhammad Al-Busiri, sangat terkenal. Ada cerita. Hampir sama dongengnya. Saya punya guru, dosen, Syekh Abdul Aziz Ubaid. Syekh Abdul Aziz punya sepupu, namanya Muhammad Ibn Ubaid Al-Mahmasoni. Ceritanya Muhammad ini sejak umur 14 tahun sudah hafal Quran. Nah, bapaknya ngomong, kamu hafal burdah ya, kamu hafal burdah itu. Dalam hatinya, untuk apa hafal burdah? Hafal Quran sudahlah. Setelah tua, si Muhammad ini setelah tua sakit stroke. Ingat, bapak dulu merintah saya suruh ngapalin burdah. Dia ngapalin, sembuh. Terbukti ini mas, yang cerita guru saya, dia sepupunya itu, yang sakit itu. Jadi hampir mirip sama dengan pengarangnya. Amin tadakuri
jironim bidhi salami mazatta dam'an jaro min muqlatin bidami am habbatir rihu min tilqa'i kadhimatin wa awmadal barku fi dhulma'i min idami fama li 'ainayka in qulta fahamata wa ma li qalbika in qulta astafiq yahimi ayahsabu as-sabbu anna al-hubba munkatimu ma baina munsajimin minhu wa muttarimi laula al-hawa lam turik dam'an ala talali wala aridta li dhikri bani wal alami wa kaifa tunkiru hubban ba'da ma syahidat bihi alaika udul dam'i was-sahwa. Panjang ini, saya hafal sejak kecil saya. Sebenarnya harus kita semua harus hafal burdah. Kenapa? Barzanji harus hafal, Daiba, Simtud Duror harus hafal. Tadi hafal-hafalan apa? Baca tadi. Hafal-hafal baca. Hafal. Harus hafal. Kenapa? Kenapa? Kalau bukan kita yang hafal, siapa? Yang suruh ngapal siapa? Abu Bakar Basir suruh ngapal. Yang suruh ngapal burdah siapa? Bukan kita. Milik kita. Salawat kita. Kekayaan kita. Khazanah kita. Maulid Al-Barzanji, Ad-Dibai, Salat Badar, Simtud Duror, burdah. Ayo kita hafal. Kalau ada Rais Syuriah nggak hafal burdah, nggak hafal Barzanji, membaca masih baca tidak hafal, jangan kasih berkat. Suruh pulang sendiri. Masa Rais Syuriah nggak hafal? Suruh pulang pakai ojek, nggak usah diantar. Kalau Tanfidia nggak hafal, pantas kalau Tanfidia. Harus hafal. Milik kita. Kalau bukan kita yang hafal, hilang itu. Hilang kalau bukan kita yang hafal. Gak ada yang doyan. Kecuali kita yang nakdotul ulama yang doyan. Alhamdulillah, sekarang masih banyak yang hafal burdah. Guru saya, Ki Ali Maksum, kalau sambil beberes, sambil geremeng burdah. Yang dibaca burdah, sambil beberes, apalah. Yang dihafalkan tuh, yang dibunyikan tuh burdah. Begitu pula ayah saya. Nah, artinya apa artinya? Amin tadakuri jironim bidi salami mazat tadam anjaromi mukratim bidan. Kenapa engkau selalu menangis sampai air matamu bercampur darah? Karena nangis tidak berhenti-henti sampai air matanya bercampur darah. Apakah karena engkau sedang rindu kekasihmu yang ada di dusun? Gimana? Dusun Idham? Atau kalau engkau teringat suatu malam gelap gulita, angin bertiup kencang di desa Kazimah, kenapa matamu nggak bisa tidur? Kenapa tidak enak makan, tidak enak minum? Kenapa kamu resah, gelisah? Pasti kamu sedang tergila-gila, pasti. Pasti kamu lagi mabuk cinta. Paham nggak? Paham nggak? Ya kenapa kamu ini gelisah, nangis terus? Pasti kamu sedang mabuk cinta. Pasti itu, nggak usah mungkir. Fakaifa tungir hubban ba'da ma syahidat bi 'alaika udul damas saqab. Kelihatan kamu nangis terus, mengalir terus air mata, sampai kurus, kamu ini kurus, kelihatan kamu nggak bisa mengingkari, kamu lagi mabuk cinta. Jawabnya, na'am saro taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'dziratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Na'am, memang benar, saya lagi mabuk cinta, saya lagi gendeng, lagi tergila-gila, lagi rindu, kangen, sangat kangen, rindu. Sampai aku menangis gak henti-hentinya. Tapi kalau kamu tahu siapa yang sedang kurindui, yang sedang kucintai, yang sedang kukangeni, pasti kamu akan memakluminya. Ya la ini fil hawal azim ma'dziratan minni ilaika ansaf salam talumi. Kamu akan menginsafi, mengakuilah, memaklumilah bahwa saya sampai begini nih. Siapa sih yang kamu rindukan, yang kamu cintai? Saya nangis bercampur darah. Yang ku kangeni, yang ku rindukan, yang ku tangisi adalah Muhammadun Sayyidul Kaunaini wa Thaqalaini wal Fariqaini min urbin wa min ajami Nabiyuna al-amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wa la na'ami huwal habibul ladhi syafa'atu likulli hawlim min
الأهوال مقتحم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم فوق النبيين في خلق وفي خلق فلم يدانوه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس ورفا من البحر أو رشفا من الديام ينكوكن محمد صلى الله عليه وسلم bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Mudrikah bin Khuzaimah bin Mudar bin Ma'ad bin Nizar bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisa bin Salaman bin Banat bin Hamil bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Taraq bin Nahur bin Sharu bin Arhu bin Falil bin Abir bin Akfashad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matushalif bin Qinan bin Milayil bin Anush bin Syed bin Hormuz bin Adam alaihissalam. Yalah, masa apa lagi? Gak akan apa sampean. Semua leluhur Nabi Muhammad itu yang saya sebut namanya dijaga dari perbuatan zina. Tidak ada leluhur Nabi Muhammad yang berbuat zina. Hafizul ilah Ramadan li Muhammadin abahul amjad saunan lismi tarakus sifaha falam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummihi. Leluhur Nabi Muhammad dijaga oleh Allah. Tarakus sifah, tidak ada yang berbuat zina. Itu dijamin oleh Allah. Leluhur Nabi Muhammad. Nah, leluhur kita dijamin nggak ya? Leluhur kita jamin nggak ya? Insya Allah. Nah, itulah Nabi Muhammad yang kita peringati hari lahirnya, seorang Nabi besar, Khatamul Anbiya Mursalin, yang berakhlak mulia. Setelah 10 tahun jadi Nabi, Quraisy semakin meningkatkan kebenciannya, permusuhannya. Bani Hashim, kecuali Abu Lahab. Bani Hashim, Muslim atau enggak Islam, kecuali Abu Lahab, dibekot di jurang Syib Amir. Syib itu jurang. Syib Amir sekarang sudah jadi jalan, sudah enggak ada. Quraisy tidak boleh hubungan dengan Syib Amir, dengan Bani Hashim dan Syib Amir. Jual beli enggak boleh, menyapa enggak boleh. Sampai kelaparan Bani Hashim. Dibekot oleh Quraisy. Tapi kalau malam-malam ada yang kasihan, ngirim makanan, ya jual makanan, makanya disebut suqul lail. Pasar malam itu bukan malam berhura-hura, pasarnya jual beli di waktu malam. Abu Jahal sudah tidur lah. Tahun pertama pamannya Abu Thalib yang selalu membackup meninggal dunia ketika di backup Syib Amir. Kemudian 3 hari kemudian istrinya Khadijah al-Kubra, istri yang sangat setia, yang sangat membela, yang hidup semati dengan Nabi Muhammad, meninggal dunia. Itulah disebut dengan Amul Huzn. Tapi akhirnya Quraisy kasihan juga, boikotan diselesaikan, dicabut. Nabi punya pikiran, coba saya dakwah di kota lain. Barangkali kota lain bisa menerima dakwah Islam. Pergilah Nabi Muhammad ke Taif, 85 km sebelah selatan Mekah, ditemani oleh Zaid bin Harithah. Nah, di Taif 1 bulan dakwah, mengajak agar orang beriman, masuk Islam, meninggalkan penyembah berhala. 1 bulan tidak satu pun orang Taif mendengar dakwah Nabi Muhammad. Satu aja nggak dapat orang dapat pengikut. 1 bulan itu. Bahkan anak muda dikumpulkan oleh yang tua-tua agar misu-misu mencaci maki Muhammad. Muhammad Majnun, Muhammad Sahir, Muhammad Kahin. Bukan hanya itu, malah mereka mengusir Nabi Muhammad dengan melempari batu.
وأما الطائف يدعو ثقيفا فلم يحسنوا بالإجابة قراه وغروا به السفهاء والعبيد فسبوه بألسنة بدية ورموه بالحجارة حتى خضبت بالدماء نعلاه ثم عاد إلى مكة حزينا فسأله ملك الجبال في إهلاكها لهذا العصبية فقال إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يتولاه عطر اللهم قبره الكريم شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. وأما الطائف دعوا ثقيفا Nabi Muhammad menuju kota Taif berdakwah di sana falam yuhsinu bil ijabati qira mereka tidak menerima dengan baik bahkan waghraw bis sufaha wal abid budak-budak anak-anak muda mencaci maki mengusir. Bukan hanya mengusir, waramauhu bil hijarati mereka melempar dengan batu hatta khutibat biddimain ala sampai sandalnya berwarna merah kena darah. Sandalnya Nabi Muhammad sampai merah warnanya karena penuh dengan darah. Di situ para malaikat menawarkan diri. Malaikat yang jaga gunung, malaikat yang jaga angin, malaikat jaga angin puting beliung lah kira-kira itu. Terjaga gempa bumi, menawarkan diri menjadi relawan. Muhammad, dari tadi saya lihat ente ini sabar banget, ya Masya Allah. Dilempari malah, Allahumma di qaumi fa'innahum la ya'lamun. Ya Allah berilah hidayah kepada kaum ini, karena mereka tidak tahu, nggak ngerti, maka mereka melempari saya. Kalau mengerti nggak akan melempari. Ya Allah, biasa ente ini. Dilempari, kemudian mendoakan. Coba Muhammad yang tegas kayak Nabi Musa dulu. Nabi Musa, sabar. Setelah kaumnya keterlaluan, datangkan Allah seperti apa, baru saya beriman. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra fakhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Ketika Bani Israel sebagian enggak semua enggak. Musa datangkan Allah seperti apa baru saya beriman. Kalau enggak beriman. Nabi Musa habis sabar. Ya Allah, orang-orang ini habisin sajalah, enggak usah dikasih hidup. Semua yang ngomong seperti itu disambar petir, sa'iqah, mati semua. Gitu Muhammad, ente ya Allah, perintah saya. Orang Taif saya balikkan tanahnya apa? Saya hancurkan, saya datangkan apa? Gempa yang bisa berjalan apa namanya? Gempa yang bisa berjalan tuh. Likuifaksi, saya bisa itu. Terus saya kirim angin puting beliung, saya bisa itu. Ente marah ya. Yang tegas ke Nabi Nuh itu loh, Muhammad. Nabi Nuh ketika habis kesabarannya dakwah 900 tahun yang beriman cuma 50 orang cuma berdakwah 950 tahun yang iman cuma 80 orang habis sabarnya wa idh qala nuhur rabbi la tadhar 'ala al-ardi minal kafirina dayyara innaka in tadharhum yudillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Nabi Nuh habis sabarnya, ya Allah, mereka yang kafir habisin sajalah. Kalau nggak dihabisin nanti punya anak kafir lagi, punya cucu kafir lagi, punya cicit kafir lagi. Datang banjir topan, mati semua. Kecuali yang ikut Nabi Nuh, 80 orang naik perahu. Gitu loh Muhammad, ente dari tadi kalau kena batu, Allah mati qaumi. Kena batu, Allah mati qaumi. Mana sih? Kalah gini mana sih? Kayak orang NU dah. Apa jawab Nabi Muhammad? Fasalahu malakul jibali fi ihlaki ahli hadhal asabiyah faqala inni arju an yukhrijallahu min aslabihim man yatawalla. Tidak malaikat, saya tidak seperti Musa, tidak seperti Nuh. Saya tidak seperti mereka. Saya adalah saya. Kalau mereka belum Islam, orang yang sekarang ini, saya tunggu anaknya. Kalau anaknya belum Islam, saya tunggu cucunya. Itu cicitnya, keturunannya, insya Allah Islam semua. Betul kan? Taif sekarang orangnya Islam semua kan? Taif. Itu sekarang ini orang sekarang At-Thaqafi. Mohon maaf. Dubes Saudi di Jakarta namanya At-Thaqafi ini. At-Thaqafi itu, turunan Bani Thaqif. Semua dunia yang melempari Nabi Muhammad itu. Leluhurnya itu. Sekarang Islam semua kota Taif itu. Itu berkat doa Nabi Muhammad dan berkat kesabarannya. Pulang dari Taif dengan berdarah-darah, istirahat di sebuah kebun korma. Kebun anggur, dan bersandar. Yang punya kebun anggur melihat ada orang rupanya lagi sedih, capek, berdarah-darah lagi.
Jadi menyuruh budaknya namanya Adas. Adas, coba ini bawa 1 piring anggur, itu kasihan ada orang lagi bersandar di pagar tuh. Adas. Nabi Muhammad diberi anggur, makan 1, sebelum makan Bismillahirrahmanirrahim. Adas kaget. Ma sami'tu hadhil kalimat takhruj min famil Arab. Saya nggak pernah mendengar kalimat bismillah keluar dari mulutnya orang Arab. Saya baru kali ini mendengar ada kalimat bismillah keluar dari mulutnya orang Arab. Nabi Muhammad tanya, "Lah kamu siapa?" "Saya dari Ninawa." Ya, kalau sekarang Mosul, kota Mosul dari Ninawa, kotanya Nabi Yunus. "Saya di sini jadi budak bukan karena saya melarat miskin, bukan. Tapi saya jalani jadi budak karena ingin jumpa dengan Faraklit, Nabi akhir zaman yang akan membebaskan umat manusia dari kegelapan. Menurut kitab suci yang saya baca, ini sudah saatnya lahir ini. Dan di daerah sini, sekitar sini, gak jauh-jauh di sinilah." Paham gak? Paham betul ini? Jadi kata Adas, saya kesini jadi budak ini dalam rangka mencari, mudah-mudahan jumpa dengan Faraklitus, orang atau nabi terakhir yang akan membebaskan dunia dari kezaliman dan kegelapan. Menurut kitab suci saya sudah lahir, sudah ada, dan di sekitar sini. Nabi menjawab, "Ana dzalikal Faraklit." Sayalah orangnya yang kamu cari. Langsung Adas berdiri mencium Nabi Muhammad dan masuk Islam. Jadi Nabi Muhammad 1 bulan di Taif, pulang dengan muka berdarah, tidak ada 1 bulan masuk Islam, mendapat pengikut 1 orang, tapi berkualitas. Orang punya yang membaca kitab suci, yang punya agama sebelumnya masuk Islam. Adas masuk Islam, itu orang yang berkualitas daripada orang yang masuk Islam tapi tidak berkualitas. Setelah itu berdoa Nabi Muhammad sambil bersandar di pagar itu. Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas ya arhamar rahimin anta rabbi wa rabbul musannafin ila man takiluni ila ba'idin yatajamuni am ila aduwwin malakta wa amri illam yakun bighadabun alayya fala ubali wa yara anna 'afiyataka awsa'u li na'udzu bi nuri wajhika alladhi ashraqa adh-dhulumat wa asra 'ala amri ad-dunya wal akhirah min an yanzila bina bi ghadabuk aw yahila 'alayhi sakhatuk lakal 'utba hatta tarda wa la haula wa la quwwata illa bik. Ya Allah, hanya kepadamu aku mengadu atas kelemahan diriku. Bagaimana orang mereka musuh aku, apakah engkau biarkan aku terhina, aku tersiksa oleh musuh atau orang asing yang akan selalu menyakiti aku? Asalkan engkau tidak murka kepadaku, enggak peduli. Silahkan orang memusuhi saya, silahkan orang melempari batu, asal engkau ya Allah tidak marah kepadaku. Itu doa Nabi Muhammad. Ini kalau dibaca, kalau kita lagi kena susah, baca ini insya Allah hilang susahnya, insya Allah. Insya Allah kalau lagi rezekinya seret, baca ini rezekinya banyak, asal yang rajin usahanya. Nabi pulang sebelum masuk kota Mekah minta suaka kepada orang musyrik tapi baik hatinya, namanya Mut'im bin Adi. Mut'im, saya akan kembali pulang ke Mekah, minta dilindungi ya. Pulang Muhammad, saya lindungi kamu dari musuh-musuh kamu. Ini artinya apa? Artinya orang Islam ketika sedang dalam keadaan darurat minta perlindungan kepada non-muslim itu boleh. Nabi Muhammad minta suaka perlindungan kepada Mut'im bin Adi waktu itu masih musyrik. Ini salah satu sedikit sejarah Rasulullah SAW. Yang jelas Nabi Muhammad orang yang sangat pemaaf, santun, wa bil mu'minina raufur rahim wa innaka la'ala khuluqin azim. Yang paling penting lagi Nabi Muhammad adil seadil-adilnya. Ketika ada pencuri perempuan, ternyata pencurinya putra Utsman bin Maz'un, tokoh sahabat. Kemudian Satpol PP yang ronda itu, yang keliling itu, usul, ya Rasulullah dilepas saja ya. Ini anaknya orang besar ini, dilepas saja, dibebaskan aja ya, diputihkan aja lah. Siapa sih? Artinya Utsman bin Maz'un. Nabi marah, ya Usama, wallahi lau saraqat Fatimah binti laqata'tu yadah. Usama, demi Allah, seandainya maling yang kamu takut itu Fatimah anakku, bawa sini, saya akan motong tangannya. Mudah-mudahan semua yang ada di Indonesia ini seperti ini. Kapolrinya, jaksanya, Ketua Mahkamah Agung, siapa lagi?
Semua pemimpin Indonesia mudah-mudahan siapapun yang salah harus dihukum, walaupun anak saya, hukum yang seadil-adilnya. Mudah-mudahan kita mengikuti akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika ada sahabat bertengkar dengan orang Yahudi di pasar. Nggak sengaja sahabatnya mukul, mati. Rupanya sakti banget kayak Pak Marsudi, kira-kira saktinya lah. Enggak niat membunuh, tidak niat membunuh, pukul mati. Nabi marah besar, murka besar dengan mengeluarkan statement, man qatala dhimmiyan fa'ana khasmuhu yaumal qiyamah wa man kuntu khasmuhu falam yashumma rihatal jannah. Barang siapa sekali lagi membunuh non-muslim, nanti di hari kiamat berhadapan dengan saya. Barang siapa berhadapan dengan saya, tidak akan mencium bau surga. Tidak akan masuk surga. Ini membunuh non-muslim, apalagi membunuh. Lah di Afghanistan sekarang, ya Allah, luar biasa itu. Perempuan yang keluar dari rumah tanpa muhrim dan mukanya dibuka, tangkap dan dikasih cacat, dikasih cedera. Telinganya potong, atau telinga atau hidungnya dipotong, atau pipinya dilukai. Itu hukumannya. Biduan-biduan, penyanyi-penyanyi dikumpul, tembak semuanya. Ada apa? Nyanyi itu haram. Jadi nyanyi itu haram, membunuh tidak haram. Paham nggak? Nyanyi itu haram, tapi membunuh tidak haram. Tidak begitu sebenarnya. Penyanyi dikumpulkan, diajak bertaubat, diajak kembali ke jalan yang benar. Bukan dibunuh caranya, itu enggak. Karena haram, nyanyi haram, bunuh. Jadi nyanyi itu haram, membunuh tidak haram. Itu di Afghanistan sekarang. Coba, sesama muslim, 100% muslim Afghanistan itu. Sunni, 99% madhabnya Hanafi, Maturidi, Tariqat Naqsyabandiyah, 1% Syiah. 40 tahun perang saudara itu di Afghanistan. Nah, jauh beda dengan apa yang dicontohkan oleh Muhammad SAW, membunuh non-muslim, musuh saya. Siapa yang membunuh non-muslim, zimmi, musuh saya, kata Muhammad. Saya akan menjadi pembelanya, menjadi pengacaranya, advokatnya yang dibunuh itu. Oleh karena itu, mari kita tiru, kita teladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, Nabi pergi haji, ketika di Padang Arafah khutbah panjang, khutbah hajjatul wada. Yang penting, ayyuhan nas, inna dima'akum haram, wa amwalakum haram, wa 'irdakum haram, ka hurmati yaumikum hadza, wa syahrikum hadza, wa baladikum hadza. Wahai manusia, bukan orang Islam saja, bukan orang Arab saja, orang manusia siapapun. Nyawamu suci, properti harta milikmu suci, dignity, kehormatanmu suci, seperti sucinya wukuf di Arafah ini, hari ini, seperti sucinya bulan haji ini, seperti sucinya kota suci Mekah ini. Jadi barang siapa membunuh orang atau merendahkan dignity harga diri seorang atau merampok harta orang, berarti menginjak-injak kesucian wukuf Arafah, kesucian bulan haji, kesucian kota suci Mekah. Ini deklarasi human right 15 abad yang lalu sebelum adanya PBB. Nabi Muhammad sudah mendeklarkan hak asasi manusia. Tidak pandang bulu siapapun manusianya, musliman kana au ghair muslim, araban au ajamiyan. Tidak boleh kita hina dignitinya, kita rendahkan, kita rampok hartanya, atau kita habisi nyawanya. Ini deklarasi human right 15 abad yang lalu. Mudah-mudahan malam ini kita semua dapatkan barokah wa syafaat min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua hidup tenang, damai. Bangsa Indonesia diangkat dari penyakit COVID-19. Semuanya sehat, bekerja, aman, damai, akur, rukun, kompak di luar naungan NKRI. Insya Allah kita mendapat kebebasan mengamalkan agama Islam dengan sebebas-bebasnya. Walaupun negara kita bukan negara Islam, negara Pancasila, tapi kita bebas mengamalkan syiar-syiar Islam. Sholat, haji, baca Quran, Maulid Nabi, istighotha, silakan bebas sebebas-bebasnya. Walaupun kita bukan hidup di negara Islam. Syukran wa dumtum fil khair wa barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.